Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di channel ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang PlayStation 2, laptop, komputer, Arduino, dan perangkat elektronik lainnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengisi game PS2 di PS2 FAT atau tebal yang menggunakan NA adapter atau harddisk internal. Untuk itu teman-teman harus mempunyai alat yang bernama IDE to USB. Alat ini nanti untuk menyambungkan harddisk internal ke laptop atau komputer, dan memory card yang berisi aplikasi untuk menginstal HD loadernya. Untuk konektor IDE to USB teman-teman bisa membeli di toko komputer. Biasanya ada yang menjual hanya IDE-nya saja dan satu paket sama adaptornya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa lepas pada bagian belakang. Ini ada bagian NA, ada dua buah baut, kita lepas. Di sini ada harddisk internalnya. Teman-teman bisa melepasnya dengan obengnya. Kita tarik ke belakang. Ini adalah harddisknya, ini NA-nya bisa kita lepas. Ini adalah NA adapter, ini harddisknya. Nanti kita coba format atau kosongkan harddisk ini dan isi gamenya mulai dari nol. Oke. Setelah itu kita pisahkan dulu PlayStation-nya. Kita masukkan konverternya IDE to USB. Di sini ada penguncinya, teman-teman tidak boleh tertarik. Di sini juga ada pengunci, ada harddisk. Tapi kita memasangnya seperti ini. Kalau kita pasang USB-nya, kita pasang adaptornya. Adaptornya juga tidak boleh terbalik. Di sini ada penguncinya atau pelengkung di bagian sini. Kita masukkan adaptornya. Setelah terpasang, lalu kita nyalakan power supply-nya. Power supply USB itu IDE, kita nyalakan. Setelah menyala, kita masukkan USB-nya ke komputer atau laptop. Setelah dipastikan harddisk internal sudah terpasang dengan adaptor dan terkoneksi dengan komputer, langkah selanjutnya teman-teman bisa cek di bagian device manager komputer untuk mengetahui apakah sudah terkoneksi di dalam komputer atau belum. Dengan cara teman-teman bisa klik tombol start jika menggunakan Windows 7 dan pilih komputer, lalu klik kanan, lalu pilih manage. Setelah tampilan seperti ini, teman-teman pilih disk management. Setelah muncul pop-up seperti ini, berarti harddisk sudah terkoneksi dengan komputer. Ini tampilan harddisk eksternal atau harddisk internal dari PS1 yang akan kita isi. Di sini terlihat kapasitasnya 149, tapi pada label harddisk itu 160 GB. Itu tidak
masalah karena sebagian sudah terpakai untuk sistem. Jika muncul seperti ini, teman-teman tidak usah menformatnya, tetapi menformat pada aplikasi WinHip. Itu kita minimize, kita buka aplikasi WinHip. Ini aplikasi untuk mengisi game PS2 dan memformat harddisknya. Kita buka WinHip, kita pilih monggo. Jika muncullah tampilan seperti ini aplikasi WinHip, teman-teman bisa pilih select drive. Di sini akan muncul drive 0 PC dan drive 1 PS2. Di sini karena sudah terinstall PS2, jadi di sini muncul tulisan PS2. Di sini drive 0 adalah harddisk pada sistem komputer laptop. Kalau PS2 ini adalah harddisk target yang akan kita isi game PS2 nya. Jangan salah pilih ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita pilih yang PS2, kita klik. Setelah itu muncul seperti ini. Ini karena di dalamnya sudah terinstall atau sudah terisi game PS2, jadi muncul tampilan seperti ini. Namun jika teman-teman ingin formatnya atau semisalkan ini adalah harddisk baru, teman-teman bisa pilih format drive di sini. Teman-teman pilih format drive. Setelah select drive, berarti teman-teman langkah selanjutnya pilih format drive. Lalu di sini pilih quick saja, karena kalau quick itu formatnya lebih cepat, kalau partial itu agak lama, kalau full itu hapus semua data, jadi mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh kita quick saja, quick format. Sini biarkan saja HD loader 28 bit. Lalu langkah selanjutnya kita pilih OK. Di bagian ini tidak usah diedit, tidak masalah, teman-teman langsung pilih OK. Jika muncul tulisan seperti ini, apakah kamu ingin memformatnya? Pilih yes. Setelah itu pilih OK. Ini tampilan format harddisk. Langkah ini dilakukan jika ingin menghapus data semuanya, atau teman-teman bisa mencoba langkah ini jika mengalami harddisk error. Setelah muncul tulisan seperti ini, klik OK. Lalu klik OK. Setelah itu harddisk sudah kosong. Langkah selanjutnya teman-teman bisa pilih game berformat ISO yang teman-teman sudah siapkan. Langkah selanjutnya adalah klik add image, lalu pilih image file. Ini pilih image file jika teman-teman sudah menyiapkan file game yang berformat ISO, atau pilih CD dan DVD jika teman-teman masih menggunakan kaset game PS2. Kebetulan di sini saya sudah siapkan format game berformat ISO, jadi kita pilih image file. Lalu di sini ada add image, kita pilih add. Lalu kita pilih lokasi di mana file gamenya kita simpan. Kita coba cari di sini, misal ada One Piece di sini. Lalu kita open. Jika muncul tulisan seperti ini, kita pilih start. Jika muncul seperti ini, kita pilih OK saja. Ini adalah proses pengisian game PS2 ke harddisk internal menggunakan aplikasi WinHip Windows HD Loader Image. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika tombol OK sudah tertampil, maka kita pilih OK. Dan di sini ada tampilan daftar game yang telah kita isi. Ini judul gamenya One Piece.
dan kapasitasnya adalah 512 MB. Nama pengisian itu tergantung dari kapasitas gamenya dan kecepatan harddisknya. Kita coba lagi, coba satu game lagi, kita add, lalu kita pilih image, add image, lalu kita pilih lokasi gamenya. Saya coba gamenya sini ada PES21, kita pilih, lalu kita open, lalu kita start, kita pilih OK. Ini prosesnya agak lama karena kapasitasnya ini lebih besar, kapasitasnya itu sekitar 1,4 GB. Kita tunggu prosesnya hingga 100%. Dan di aplikasi ini kita juga bisa menghapus file game atau mengcopy dan mengcloning game dari harddisk internal ke penyimpanan kita ke laptop atau komputer. Sini ada fitur-fiturnya. Setelah proses pengkopian selesai, kita coba mengcopy atau menghapus game yang tersimpan di harddisk internal. Setelah dapat tulisan finish, selanjutnya kita pilih OK. Di sini kita sudah mencoba mengisi dua buah file game, dan kita coba menghapus salah satunya. Untuk menghapusnya kita tinggal pilih salah satu game di kotak sebelah sini, kita klik, ada tanda centang. Di sini pengaturan langsung aktif semua. Kita coba ulangi. Di sini pengaturan belum aktif. Setelah kita checklist, pengaturan sudah aktif. Di sini teman-teman bisa menggunakan menu-menu di bagian ini. Di sini ada menu remove image, berarti tombol ini untuk menghapus salah satu game yang kita pilih atau kita cetak. Di sini ada extract image, berarti di sini teman-teman bisa mengekstrak atau mengcopy file game yang ada di harddisk eksternal ini, menjadi file ISO. Di sini ada copy drive. Di sini jika teman-teman menggunakan tombol ini, maka teman-teman bisa menggunakan dua buah harddisk dan sekaligus kita copy atau mengcloningnya. Kalau image setting di sini ada untuk menyeting tadi mode 1 dan sampai mode 16, kita bisa mengeditnya di tombol sebelah sini. Kita coba menghapusnya, kita cek terlebih dahulu. Setelah kita checklist, kita pilih remove image. Kita tekan remove image, ada peringatan seperti ini. Apakah kamu ingin menghapusnya? Jika ya, tekan yes. Proses penghapusan telah selesai dan tombol tidak aktif lagi. Untuk mengaktifkannya bisa checklist di sebelah sini. Ini adalah bagian untuk mengisi file dan menghapus file game PS2. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengisi sekaligus beberapa file, 10 atau 15 sekaligus, satu kali isi, tapi memerlukan waktu yang lebih lama, tergantung kapasitas dari gamenya. Setelah pengisian selesai, teman-teman bisa pilih exit terlebih dahulu. Setelah pengisian selesai, teman-teman bisa melepas harddisknya dari komputer dan dari adaptornya, lalu kita masukkan ke PS2 nya. Namun pada tahap ini
proses belum selesai, dan tahap selanjutnya adalah kita akan menginstal aplikasi HD loadernya di harddisk internalnya. Karena jika belum diinstal aplikasi HD loader atau OPL loader di harddisk internal, maka gamenya tidak tertampil dan layar di PS2 akan menjadi gelap, tidak terbaca harddisknya. Oke, maka selanjutnya kita masukkan dulu. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa melepas harddisknya. Kita lepas harddisknya, kita pisahkan dulu, lalu masukkan harddisk ke NI atau adapter. Kita masukkan seperti biasa. Setelah NA terpasang, lalu kita masukkan ke PlayStation. Kita lepas dulu. Masukkan ke disk. Lalu kita kencangkan bautnya. Pastikan ini benar-benar pas dan kencang, karena jika tidak pas itu biasanya PlayStation tidak membaca harddisk, tidak terbaca di layar screen-nya. Setelah harddisk terpasang, kita coba nyalakan dan install aplikasi HD loader atau OPL loadernya. Setelah pengisian game di harddisk internal selesai, langkah selanjutnya adalah penginstalan OPL loader atau HD loader pada harddisk internal. Karena jika sudah diisi dan langsung dinyalakan, maka PS ini tidak akan tertampil menu gamenya. Bisa kita coba lihat, kita pasang, kita nyalakan PS nya. Kita nyalakan PS nya. Maka setelah muncul matrix itu blank hitam atau tidak ada gambar apapun, karena tidak ada aplikasi pemutar gamenya, yaitu OPL atau HD loader. Nah, untuk menginstal HD loader, teman-teman bisa menggunakan MC-Boot ini. Di sini ada aplikasi untuk install HD loader dan OPL loader. Teman-teman bisa milih, terserah. Di sini adalah aplikasi MC-Boot Multi. Teman-teman bisa beli di toko online atau di akun Bukalapak dan Tokopedia. Di akun saya di deskripsi ada, teman-teman bisa beli, harganya sekitar 50 ribuan. Ini adalah isi aplikasi untuk install OPL HD loader, dan untuk PS yang belum matrix bisa memakai MC-Boot ini. Sini kita akan contohkan cara mengisi atau menginstal HD loadernya. Kita pakai OPL aja dulu, kita masukkan MC-Bootnya ke slot 2. Ini saya menggunakan MC-Boot Multi. Lalu sebelum booting, kita harus mengubah settingan matrixnya dulu di PlayStation-nya. Itu biar bootingnya ke MC-Boot, kita harus merubahnya menjadi dev 1. Kita contohkan. Teman-teman, pertama teman-teman bisa menekan tombol kombinasi segitiga, tombol kombinasi seperti ini, segitiga dan segitiga dan bulat untuk setting matrixnya. Tekan dua tombol ini, lalu nyalakan PlayStation ini.
setelah muncul settingan mode, teman-teman harus merubah ke dev 1. Sini ada dev 2. Dev 2 itu booting untuk harddisk internal yang sudah menggunakan Matrix tanpa MCPort. Nah, ini untuk menginstalnya kita perlu booting dari MCPort terlebih dahulu. Jadi kita harus merubahnya menjadi dev 1. Sini tidak ada mas karena di sini menggunakan PS2 Matrix yang chip model lama, jadi tidak ada fitur masnya. Kita rubah ke dev 1. Setelah itu tekan start. Setelah start kita tekan reset tombol powernya. Maka PS2 ini akan booting secara langsung ke MCPort mode. Ini tampilan MCPort-nya. Di tampilan MCPort-nya, teman-teman bisa pilih install OPL di HD loader. Jangan yang OPL-nya ya, ini install OPL HD loader karena di sini kita akan menginstal OPL loader di harddisk internal, PS2. Kita coba tekan X. Jika muncul checking harddisk, berarti harddisknya sudah terbaca oleh PS2 nya. Namun jika tidak ada tulisan seperti ini, press X to install, berarti harddisk tidak connect dengan PS nya. Teman-teman bisa mencopot dan memasang NA adapternya lagi, dan bisa diulangin proses seperti tadi. Oke, selanjutnya setelah muncul tulisan press X to install, kita pencet X. Ini prosesnya sangat cepat. Setelah install selesai, maka PS otomatis akan shutdown sendiri, mati sendiri. Setelah PS mati sendiri, kita nyalakan lagi, tetapi teman-teman harus merubahnya ke pengaturan awal dev 2. Seperti biasa, teman-teman bisa tekan tombol segitiga dan bulat, lalu tekan tombol powernya. Setelah muncul, teman-teman bisa ganti dev 1 nya menjadi dev 2 lagi. Ini dev 1 kita rubah menjadi dev 2. Kita tekan X menjadi dev 2. Setelah ada dev 2, kita tekan start. Setelah muncul setting save, teman-teman bisa mencabut MCPort-nya kembali. MCPort ini bisa teman-teman cabut lagi dan langsung di reset. Ini sudah masuk ke menu OPL. Teman-teman tinggal setting. Karena ini harddisk internal, jadi settingannya kita pilih defaultnya adalah HDD. Kita tekan X, lalu pada USB kita on kan, kita pilih auto ke harddisk. Ini HDD device berarti harddisk internal. Teman-teman bisa pilih auto juga. Untuk ETH ini pakai kabel jaringan LAN. Ini aplikasi cakup saya juga tidak masalah, teman-teman default menu. Yang penting ini
the develop menu kita ganti dengan HDD karena kita menggunakan harddisk internal. Kita pilih X, lalu kita pilih HDD. Ya sudah, kita pilih X lagi ke bawah, lalu tekan OK. Setelah setting selesai, kita lihat list gamenya, tekan tombol bulat. Di sini USB game kosong karena tidak ada harddisk eksternal atau flash disk. Di sini tadi udah ada game di harddisk internal HDD, ini cuma satu. Nah, di USB HDD game teman-teman bisa memasukkan flash disk atau harddisk eksternal yang berisi game di USB. Jadi walaupun teman-teman masih menggunakan matrix yang lama, yang warna hijau, tapi teman-teman sudah bisa memakai USB sebagai tambahan game di flash disk atau harddisk eksternal. Coba. Oke, mungkin itu saja tutorial cara mengisi game PS2 di harddisk internal yang masih menggunakan matrix model lama. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jika ingin membeli memory card MC boardnya, teman-teman bisa kunjungi di toko online kami di Bukalapak dan Tokopedia. Di situ ada link dan di deskripsinya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Semoga video kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.